Ya, selamat pagi murid-murid. Cek. Halo, cek. Cek. Sun Mori cek. Udah, diem kamu. Bapak lagi jelasin ini. Siap, Pak Guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukhtar Hadiansah dari kelas PAI 3C yang akan berusaha menjelaskan tentang media pembelajaran untuk tingkat SMA dalam teknologi pendidikan agama Islam. Asik, gue demen nih. Tumben kamu senang belajar. Emang kenapa sih? Kayak nggak bisa ngeliat orang senang aja lu. Enggak kok. Aku juga senang kalau kamu senang, Leri. Hehe. Nih, perhatikan. Hore. Perlu diketahui pengertian media pembelajaran yaitu secara sederhana media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik yang lainnya. Lanjut, setiap materi membutuhkan suatu media dalam penyampaiannya, terlebih lagi pelajaran. Pendidikan agama Islam yang terkadang dianggap sebagai pelajaran membosankan oleh para siswa. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena strategi pembelajaran dalam pelajaran pendidikan agama Islam sering menganut metode klasik atau metode yang biasa-biasa saja, seperti guru menerangkan dan murid mendengarkan. Itu dari awal sampai akhir seperti itu. Pasti murid akan merasa jenuh atau boring terhadap pelajaran seperti itu. Nah, untuk itu perlu diupayakan suatu metode atau media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk betah di kelas, untuk nyaman di kelas dan aktif dalam mengikuti pelajaran tersebut. Untuk membantu menunjang proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik, dengan nyaman, dengan menarik, seorang guru harus memberikan metode atau media pembelajaran yang menarik. Seperti contoh kecilnya, seorang guru harus menyiapkan perangkat-perangkat yang ada di kelas seperti laptop, fokus, atau hal-hal yang lainnya. Nah, di dalam itu guru bisa menampilkan sebagian atau sedikit ulasan-ulasan video atau gambar agar si murid itu tidak jenuh. Saat ini, ya saat musim ini, kita ada di dalam musim pandemi seperti ini, otomatis dalam sistem pembelajaran pun diganti dengan sistem online. Untuk itu, seluruh siswa harus mempunyai seperti Android atau laptop atau yang lainnya, karena sistem tatap muka tidak akan dilaksanakan saat pandemi seperti ini. Nah, dengan proses pembelajaran seperti ini, kreativitas mengajar menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pembelajaran daring pada masa COVID-19 atau masa pandemi. Adapun manfaat media dalam proses pembelajaran PAI, secara umum, media dimanfaatkan untuk mempermudah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan hal ini pada akhirnya mampu membantu peserta didik belajar secara optimal dan menerima pembelajaran dengan baik. Di masa pandemi COVID-19, media sangat membantu para pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran karena media mampu mengatasi keterbatasan jarak. Ada juga beberapa manfaat lain dari media secara khusus, yaitu pertama, media mampu meragamkan materi yang ingin disampaikan. Pendidik mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Melalui media, penafsiran yang beraneka ragam bisa disampaikan kepada peserta didik secara seragam. Seperti peserta didik yang melihat dan mendengar penjelasan tentang suatu materi pembelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang sama persis, sama dengan apa yang diterima oleh teman-temannya. Contohnya, pada saat pendidik menjelaskan tentang sedekah, peserta didik bisa mendengarkan video penjelasan dari pendidik secara kebersamaan.
Yang kedua, proses pengajaran menjadi lebih baik dan menarik. Nah, media ini dapat menyampaikan informasi yang bisa didengar dan yang bisa dilihat, sehingga bisa menjelaskan suatu masalah, suatu konsep, suatu proses atau mekanisme yang bersifat niskala dan tidak lengkap menjadi lebih jelas. Contohnya, dalam pembelajaran daring, pendidik bisa membagikan video materi pembelajaran tentang tata cara sholat jenazah. Contohnya, hal ini bisa membangkitkan keinginan tahuan peserta didik, merangsang mereka untuk beraksi terhadap penjelasan pendidik walaupun pembelajaran tidak bertatap muka gitu. Lanjutnya yang ketiga, ada proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif. Media yang disampaikan dan dipilih dengan benar akan dapat membantu pendidik dan peserta didik melakukan komunikasi secara dua arah. Selanjutnya yang keempat, memaksimalkan jumlah waktu belajar. Nah, selama masa pandemi seperti ini, lamanya waktu pembelajaran daring tidak sama dengan lamanya waktu sekolah seperti biasanya. Lamanya waktu pembelajaran daring biasanya hanya 2-3 jam. Dengan media, waktu pembelajaran yang singkat tetap bisa digunakan untuk menyampaikan materi dengan opsional. Yang kelima, ada kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan dengan adanya media. Tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu peserta didik menerima pelajaran secara lebih menyeluruh dan luas. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.